memang setiap pelatih ini tentu punya konsep permainan yang berbeda. Jadi nanti harus jelas juga pelatih mana yang pada akhirnya akan membuat keputusan untuk memilih seorang pemain yang akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17. Jika semua pelatih yang diberikan tanggung jawab yang sama, maka artinya semua pelatih itu harus setuju. Dan kemudian pelatih yang akan melatih Timnas Indonesia U17 dalam hal ini Bima Sakti juga harus bisa sedikit banyak menjelaskan konsep permainannya kepada 3 pelatih lain yang akan ikut dengan Bima Sakti untuk menyeleksi pemain. Bukan kehendak Dennis Wise coret wonderkid Persib dari Timnas Indonesia U17. Bima Sakti pulangkan talenta Eropa. Ya, persaingan ketat dalam seleksi pemain Timnas Indonesia U17 membuat beberapa nama harus dicoret. Mereka harus bersaing dengan anak-anak muda yang diseleksi dari penjuru tanah air untuk proyeksi Piala Dunia U17 November mendatang. Bima Sakti harus memulangkan 7 pemain karena sistem promosi degradasi. Bahkan 4 diantaranya merupakan pemain diaspora talenta muda yang berasal dari Eropa. Dari pemain lokal, wonderkid Persib Bandung juga harus tersingkir dari persaingan. Adalah Muhammad Gyaus Hirawi, seorang pemain dari Akademi Persib itu juga harus terdepak dari skuad yang dipersiapkan untuk gelaran Piala Dunia U17. Seleksi yang terus dilakukan di berbagai penjuru kota di tanah air membuat seleksi pemain menggunakan sistem promosi degradasi. Mereka yang dianggap kurang maksimal akan terdegradasi dan tergantikan dengan pemain promosi hasil dari seleksi. Namun seperti yang kita tahu, Bima Sakti tidak pernah melibatkan Dennis Wise yang ditunjuk PSSI untuk membantu Bima Sakti dalam melakukan seleksi Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia. Dennis Wise sendiri menyodorkan beberapa pemain jebolan Garuda Select, namun hingga kini belum ada tanda-tanda pemain Garuda Select dipanggil oleh Bima Sakti. Ya, menarik untuk kita tunggu kabar dari Timnas Indonesia U17. Semoga bekerja dengan baik tentunya demi masa depan sepak bola Timnas Indonesia. Untuk itu terus dukung Timnas Indonesia kawan, semoga lebih maju. Lalu berita selanjutnya. Profil Aaron Sutela, pemain diaspora Timnas U17 Indonesia pilihan Bima Sakti yang membuat sejarah di Brasil. Nah, pemain berdarah Indonesia Aaron Liam Sutela yang menjadi salah satu pemain yang lolos seleksi tahap pertama Timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, Bima Sakti memanggil 6 pemain untuk menjalani seleksi Timnas U17 Indonesia. Pemain-pemain tersebut adalah Madrid Agusta, Mahesa Ekayanto, Welber Halim Jardim, Steven Kamil Hurito, Aaron Liam Sutela, dan Aaron Nathan Eng. Aaron bersama 1 pemain lain dipastikan lolos dari seleksi tahap pertama ini. Nantinya ada beberapa kandidat pemain diaspora lain yang akan dipanggil untuk menjalani seleksi. Kabar masuknya Aaron Sutela ke Timnas U17 Indonesia disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick menjelaskan ada 2 pemain diaspora yang lolos ke tahap selanjutnya. Di antaranya adalah Aaron dan 1 pemain lainnya yang berasal dari Belanda. Pemain diaspora harus memiliki standar yang kita inginkan. Tapi dari 6 yang masuk ada 2 yang dipertahankan, ujarnya. Dari Australia ada Aaron Sutela dan 1 lagi dari Belanda kalau tidak salah, kata Erick Thohir. Aaron Sutela merupakan pemain keturunan Indonesia. Ayahnya Dodi Sutela adalah orang asli Sumedang, sementara ibunya Seving Sutela berasal dari Turki. Hal ini memberikan sinyal bahwa Aaron bisa segera untuk membela Timnas U17 Indonesia. Apalagi dia masih berusia 16 tahun dan punya hak untuk memilih jadi warga negara Indonesia. Kasus yang sama juga terjadi pada Elkan Bagot yang sekarang menjadi andalan Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Australia ini sekarang masih bermain untuk tim kasta kedua Liga Australia, Bullen Lions FC. Berbicara tentang Aaron, pemain tersebut punya potensi yang cukup menjanjikan. Hal tersebut disampaikan oleh founder The Gate Football Enterprise, Jano Matos, yang menaungi manajemen karir Aaron. Pasalnya, pemain tersebut mendapatkan undangan untuk berlatih dengan klub kasta tertinggi Brazil, Klub Atlético Mineiro. Undangan ini cukup langka karena Brazil menjadi salah satu negara yang banyak menciptakan pemain-pemain kelas dunia. Bahkan undangan tersebut berisi agar Aaron bisa mengikuti program dari klub Atlético Mineiro U17 yang langsung ditandatangani oleh Erasmo Damiani selaku General Manager dari Akademi Klub Atlético Mineiro. Program ini digelar pada 11 sampai 22 Juli lalu di Brazil. Kenapa mencetak sejarah? Karena Brazil adalah gudang nomor 1 sepak bola dan memproduksi pesepak bola untuk dunia.
Hampir tidak ada undangan untuk orang asing. Untuk mereka mengundang orang asing harus betul-betul potensinya besar, kata Jainu Matos. Ya, 10 nama baru yang dipromosikan ke TC Timnas U17 Indonesia di Jakarta, ternyata ada 1 pemain diaspora. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti juga sudah memanggil 10 nama baru pada gelombang kedua TC. 10 nama baru ini diumumkan pada Rabu 26 Juli 2023. Dari 10 orang yang dipanggil Bima ini meliputi 2 kiper, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, serta 2 pemain depan. Dari daftar pemain baru di TC Timnas U17 Indonesia ada 1 nama pemain diaspora. Namanya adalah Ocean Erwin Lim yang tampil untuk Fornells Barcelona. Bima Sakti pun angkat bicara soal para pemain yang baru saja dipromosikan. Menurutnya, tim pelatih masih terus berusaha untuk mencari nama-nama baru pemain Timnas U17 Indonesia. Saat ini PSSI tengah melangsungkan agenda seleksi untuk mencari pemain Timnas U17 Indonesia. Seleksi tersebut dilangsungkan di 12 kota besar di Indonesia. Bima Sakti menegaskan bahwa kesempatan untuk menembus skuad Timnas U17 Indonesia masih terbuka lebar. Kami juga memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung di tim ini. Saya pikir talenta-talenta muda di negeri ini sangatlah banyak, kata Bima. Soal kriteria seleksi, Bima Sakti tentu punya sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi. Selain skill individu, para pemain juga dituntut untuk punya kedisiplinan dan kualitas mental bertanding yang bagus. Oh ya, tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut, skill individu, chemistry dengan teman-temannya, mental, disiplin, dan juga lain-lain, kata Bima Sakti. Pemusatan latihan di Jakarta ini juga sudah berlangsung dari tanggal 9 Juli sampai 30 Agustus 2023. Tim ini juga dipersiapkan untuk berlaga Piala Dunia U17 2023 nanti. Piala Dunia U17 bakal digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023 di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya.